banyak dirugikan dengan iming-imingnya semacam kayak bunga kecil tenor panjang, tapi setelah cair itu bunganya itu sangat-sangat besar dan tenornya pun juga sangat pendek teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas mengenai resiko gagal bayar pinjaman online yang saat ini sudah marak ya teman-teman. Itu diketahui ada 7 aplikasi pinjol ilegal yang saat ini dimana sekarang tuh orang-orang banyak membutuhkan uang, dimana banyak orang yang tergiur dengan godaan-godaan ya, hal-hal yang dimudahkan ya teman-teman. Jadi peluang yang besar atas pinjol ilegal karena pinjol-pinjol legal sedang kewalahan untuk menangani pinjaman-pinjaman online ketika ada event-event besar ya teman-teman, sehingga banyak yang ditolak, banyak yang tidak di-ACC pinjamannya. Mungkin untuk teman-teman yang ditolak di aplikasi pinjol legal itu akan merasa ini menjadi sebuah peluang dan kesempatan untuk bisa mendapatkan dana segar. Ya, ini ada 7 aplikasi pinjol ilegal ya teman-teman yang menawarkan baik melalui sosmed, melalui aplikasi-aplikasi pinjol, melalui DM di Instagram, SMS, WA dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sih cara simpel untuk mengetahui apakah pinjol yang akan kita melakukan pinjaman itu pinjol statusnya ilegal atau legal? Jadi simak ya teman-teman. Teman-teman bisa langsung saja tanya ke di OJK ya melalui WhatsApp. Caranya seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman bisa ini ya, bisa tambahkan dulu kontaknya, dicek OJK ya teman-teman. Ini nomornya di 081 157 157 157. Nanti teman-teman misal kita akan bertanya aplikasi kredit pintar, kita coba ya, itu langsung ada jawabannya loh teman-teman. Untuk aplikasi apakah aplikasi tersebut itu merupakan aplikasi pinjol legal atau ilegal. Nah teman-teman ini ya, langsung beberapa saat kemudian itu ada jawabannya. Jadi kita tinggal ketik aja nama aplikasi pinjolnya di sini, nanti biar langsung dicek sama OJK dengan bantuan WhatsApp ya. Itu sekarang sudah mudah ya teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nanti teman-teman kalau ada misalkan ada penawaran dari pinjol melalui WA atau melalui SMS, melalui DM Instagram, teman-teman bisa cek langsung di sini atau teman-teman bisa kunjungi di website OJK. Tapi saran saya kalau lebih cepat kita pakai ini aja ya, pakai di WA aja ya teman-teman. Seperti itu ya teman-teman informasinya. Cara penagihannya mereka mengincar rasa takut, mengincar rasa malu, dan segera bisa membayar pinjaman hutang teman-teman. Resiko gagal bayar pinjaman online. Nah kebetulan kemarin ada yang bertanya teman-teman tentang ya ada salah satu pinjol legal, dan pinjol legal itu desanya itu mengancam nih, padahal baru telat 2 hari sudah mengancam akan sebar data di media sosial jika kita tidak segera membayar. Nah ini kan sesuatu yang nggak masuk akal ya teman-teman. Dari pinjol, beberapa pinjol itu kan pasti kalau telat sehari 2 hari itu sebenarnya belum terlalu ya DC yang bergerak, tapi mungkin ada beberapa dari misalkan desk kolektor atau yang bertugas di kantor yang mana ditujukan untuk menagih ke teman-teman. Nanti kalau sudah telat seminggu ataupun lebih dari 1 bulan, baru itu benar-benar orang ya teman-teman yang mungkin menghubungi ke teman-teman secara asli. Nah di pinjol legal yang akan kita bahas kali ini, dianggap aja di semua pinjol legal ya teman-teman. Kita tidak akan mengkerucut ke salah satu spesifik pinjol saja. Kenapa? Karena pada dasarnya adalah ya pinjol ya udahlah ya teman-teman. Jadi gimana tuh kasusnya kalau misalkan baru saja telat 2 hari sudah mengancam sebar data? Ya sebenarnya yang dia masalahkan di sini bukan 2 harinya ya teman-teman, tapi itu sebar datanya ya. Yang paling parah, mereka biasanya akan menyebarkan dan bilang bahwa akan menghubungi kontak-kontak di sosial media kita dengan cara nge-DM follower ataupun Facebook dan lain sebagainya. Dan itu kan membuat kita nggak nyaman ya teman-teman, membuat kita terusik dan bikin kita malu ya. Kayak gitu ya teman-teman yang sering terjadi. Untuk teman-teman kalau sudah kayak gitu sebenarnya agak gimana ya mau ngelaporin juga, mereka tidak ngomong dari pinjol mana. Kalau misalnya kita nggak lapor itu mereka bisa seenaknya ya teman-teman membuat kita malu. Dan itu tidak menyebutkan nama aplikasi pinjolnya. Tapi hal seperti ini nggak bisa kita jadi pegangan ya teman-teman untuk bisa kita jadikan acuan. Nah ini solusi ya.
Kalau misalkan DC tersebut itu belum menemukan sosial media teman-teman, segera teman-teman ganti username atau ganti email ataupun bahkan nomor handphone, kemudian teman-teman privat aja akun teman-teman, dan teman-teman jangan gunakan nama asli di akun sosial media ya, seperti itu ya. Biar apa? Biar akun sosmed teman-teman itu tidak ditemukan oleh DC pinjol yang nakal seperti itu ya. Akun juga katanya sudah mulai banyak yang galbay dan mulai banyak yang bangkrut dan mungkin akan segera ditutup oleh OJK. Kita kembali akan membahas mengenai akun ya teman-teman, karena itu di luar sana ya, itu banyak dirumorkan akan segera bangkrut. Hal-hal seperti ini banyak sekali diberitakan, bahkan enggak sedikit juga ya teman-teman yang bilang kalau akun itu akan menjadi pinjol ilegal. Ya ngeri sekali ya teman-teman. Cuman sayangnya, takutnya ya kita semua ya teman-teman itu akan ketipu, dan atau ternyata kita selama ini ditipu oleh isu-isu seperti ini. Pasalnya akun itu baru saja memborong saham ya teman-teman, kita sebut aja ya Bank BNC. Nah teman-teman pasti tahu ya teman-teman, bank seperti itu apa ya, itu kan pemain pinjol-pinjol atau pemain aplikasi penghasil uang. Ini banyak banget ya teman-teman, yang sebagaimana kita ketahui bank itu adalah bank digital yang sedang naik daun, yang populer. Pertanyaannya, akun bisa bangkrut enggak ya? Itu jawabannya mungkin aja ya teman-teman, tapi kemungkinannya itu kecil sekali. Karena apa? Karena kita belajar dari hal-hal yang harus kita waspadai ya teman-teman, dan harus mempelajari sebelum menelan mentah-mentah informasi atau berita bahwa akun akan segera bangkrut. Nah itu kan akun akan menjadi pinjol ilegal. Itu kan untuk nasabah akun itu banyak banget ya, yang mana banyak juga yang pastinya yang ada yang galbay ya teman-teman. Tentunya banyak juga yang telat bayar juga dan lain sebagainya. Nah itu kan mereka akan tahu ya apakah akun akan segera bangkrut jadi ilegal. Tentunya pinjamannya akan otomatis lunas. Nah inilah yang membuat orang itu sangat tertarik mencari informasi mengenai kebangkrutan akun akan menjadi salah satu pinjol ilegal. Nah, inilah yang saya hindari ya teman-teman, jangan sampai teman-teman itu mendengar kabar bahwa akun akan segera bangkrut. Jadi seperti itu ya teman-teman, informasi mengenai apakah akun akan segera bangkrut di tahun ini. Ya jawabannya kecil sekali teman-teman, kecil kemungkinan untuk sebesar pinjol akun itu bisa bangkrut. Sekian dulu di video kali ini, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.